Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Jalalain halaman 147. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin falamma atahuma shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'alallahu amma yusyrikun. Huwallazi ay Allah allazi khalaqakum min nafsin wahidah ay Adam wa ja'ala khalaqa minha zawjaha Hawa liyaskuna ilaiha wa ya'lifuha. Dialah Allah zat yang menciptakanmu dari seseorang yaitu Adam, dan Allah menciptakan dari Adam istrinya Hawa liyaskuna ilaiha agar tenang terhadap Hawa wa ya'lifuha dan mencintai. Jadi manusia pertama adalah Nabi Adam, dan kemudian baru diciptakan Ibu Hawa. Kalau menurut keterangan hadis itu min dil'in min adla'ihi al-yusra, dari tulang rusuk ya yang kiri. Kenapa? Ibu Hawa diambil dari tulang rusuk yang kiri, bukan dari kaki atau kepala, biar perempuan tidak menyombongi suaminya. Kalau dari kepala, kalau dari kaki, istri menjadi diinjak-injak, ya. Tapi dari tulang rusuk, biar apa? Biar istri senantiasa dicintai dan selalu dekat di hati. Tujuannya apa? Menikah itu liyaskuna, supaya sakinah, supaya tenang, ya. Wa ya'lifuha, dan saling mencintai, ya. Ya, karena di dalam hadis disebutkan min dil'in min adla'ihil yusra, bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk yang kiri. Wa inna a'wajasai adil'u, sesuatu yang paling bekong itu ya tulang rusuk, ya. Maka kalau menasihati perempuan ya agak hati-hati. Kalau terlalu keras bisa patah, kalau dibiarkan akan tetap bengkok, ya. Kalau ada tidak baiknya tidak diingatkan, khawatirnya keterusan, tapi kalau diingatkan dengan bahasa keras bisa patah, bisa marah, bisa nesu dan lain sebagainya. Maka perlu komunikasi yang baik antara suami dan istri ini. Falamma taghasyaha ay jama'aha hamalat hamlan khafifa huwa an-nutfah. Setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa berhubungan, maka kemudian terjadilah kehamilan. Famarrat bih zahabat wa ja'at li khiffatihi falamma asqalat kabur alwaladu fi batniha wa asfaqa ayyakuna bahimatan. Jadi khawatir kalau apa yang ada di dalam perut ini nanti apa isinya, ya. Bahimatan, khawatir kalau yang lahir itu nanti hewan bukan manusia. Maka kemudian keduanya berdoa kepada Allah, lain ataitana sholihat, kalau kami diberi anak yang soleh, kami akan sangat bersyukur kepadamu, ya. Waladan sholihan sawiyan nakunanna minasyakirina laka alaih. Maka orang Indonesia biasanya ada telon-telon, piton-piton, ya, selamatan atas kelahiran, ya. Karena kalau menurut hadis bahwa manusia itu 40 hari masih berupa nutfah, sperma. Setelah itu berupa alaqah, yaitu segumpal darah. Setelah itu menjadi mudghah, segumpal daging.
Fakasaunal izoma lahma, kemudian daging itu tulang itu dibungkus dengan daging. Wa nufikha fihi ruh, ditiupkan ruh di situ. Maka kemudian orang berdoa, orang yang hamil itu berdoa, ataupun suaminya berdoa, semoga anak yang dilahirkan ini soleh, baik, alim, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi keluarga, agama, nusa, dan bangsa, dan seterusnya. Karena di saat itulah ditiupkan roh, ditetapkan takdirnya, umurnya berapa, ya, rezekinya seperti apa, ya, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Falamma atahuma solihan ja'ala lahu syuraka. Falamma atahuma waladan solihan ja'ala lahu syuraka. Wa fi qira'atin bikasris shin wa tanwin ay syarikan fima atahuma bitasmiyatihi Abdul Hars wala yambaghi ayyakuna abdan illa lillah walaysa bi isyrakin fil ubudiyah li ismati Adam. Wa rawa Samrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal lamma waladat Hawa tawfa biha iblis wa kana la ya'ishu laha waladun faqala sammihi Abdul Hars fa innahu ya'ishu fasammathu fa'asha fakana dhalika min wahyi syaitan wa amrihi. Rawahu al-Hakim wa qala sahihun wa Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Fata'ala Allahu amma yusyrikun ay ahlu Makkah bihi minal asnam wal jumlatu musabbibatun atfun ala khalqikum wa ma bainahuma i'tiradun ayusyrikuna bihi fil ibadah ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum ay li'abidihim nasran wa la anfusahum yansurun biman'iha mimman arada bihim su'an min kasrin aw ghairihi wal istifhamu lit-taubih. Wa in tad'uuhum ay al-asnam ilal huda la yattabi'ukum bit-takhfif wa tashdid sawa'un 'alaikum ada'autumuhum ilaihi am amtum shamitun an du'aihim la yattabi'uhu li adami sima'ihim. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum innal ladzina tad'una ta'buduna min dunillahi ibadun mamlukatun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum du'aakum in kuntum shadiqin fi annaha alihatun summa bayyana ghayata ajzihim wa fadla 'abidihim 'alaihim faqala alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha bal alahum aidin jam'u yadin yabtishuna biha am lahum ayunun bal alahum ayunun yubsiruna biha am bal alahum adanu yasma'una biha. Istifhamu ingkarin ay laisa lahum syai'un min dalika mimma huwa lakum fa kaifa ta'budunahum wa antum atammu halan minhum. Kullahum ya Muhammad ud'u syuraka'akum ila halaki summa kiduni fala tunzirun tumhilun fa inni la ubali bikum inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawalla sholihin. Inna waliyallah mutawalli umuri alladzina nazzalal kitaba al-Qur'an wa huwa yatawalla sholihin bihifdhihi. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun fa kaifa ubali bihim wa in tad'uuhum ay al-asnam ilal huda la yasma'u wa tarahum ay al-asnam ya Muhammad yang duruna ilaika ay yuqabilunaka kanazir wa hum la yubsiruna khudhil afa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadi di dalam Al-Quran itu ada keterangan tentang hukum, ada keterangan tentang kisah-kisah, ada keterangan tentang akhlak. Ya. Di antaranya tentang akhlak yaitu adalah seperti ayat ini. Ya. Dan ketika Ibu Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah
Seperti apa akhlak Rasulullah itu, wahai Ibu Aisyah? Ibu Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu akhlaknya seperti Al-Quran. Artinya, Al-Quran memerintahkan akhlak tentang apa, beliau mengamalkan hal tersebut. Contohnya, khuzil afwa, hendaknya engkau memaafkan. Rasulullah adalah pribadi pemaaf, ya. Orang-orang yang jelas-jelas mendolimi Rasulullah itu masih dimaafkan oleh Rasulullah. Kemudian wa'mur bil urfi, hendaknya melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Khuzil afwa ay al yusra min akhlaqin nas wala tabhas anha wa'mur bil urfiya al ma'ruf wa a'rid anil jahilin fala tuqabiluhum bisafahihim. Berpalinglah dari orang yang bodoh, jangan kamu membalas kebodohan mereka, ya. Maafkan orang yang tidak tahu. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka tidak tahu. Andaikan tahu, mereka tidak akan melakukan hal tersebut. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun wa imma fihi idghamu nuni in asyartiyah fi ma'al mazidah yanzaghannaka minasyaitani nazghun ay ayyusarrifuka amma umirta bihi sarifun fasta'iz billah jawabu syarti wa jawabul amri mahdufun ayyadfa'uhu anka innahu sami'un lil qaul alimun bil fi'li. Innal ladzina taqaw idza massahum taifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jatabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa idza quri'al qur'an, ketika Al-Qur'an dibaca, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat. Fasta'iz billah innahu innal ladzina taqaw idza massahum asabahum taifun wa fi qira'atin taifun ay syai'un alama bihim minasyaitani tazakkaru iqaballahu wa sawabahu fa idzahum mubsirun al-haqqa min ghairihi fayarji'una wa ikhwanuhum ay ikhwanu syayatin minal kuffari yamuddunahum ay asyayatin fil ghayyi summa hum la yuksirun yakufuna anhu bitabassur kama tabassara al-muttaqun wa idza lam ta'tihim ay ahlu Makkah bi ayatin mimma iktarahu qalu laula halajtabaitaha ansha'taha min qabli min kibali nafsika ullahum innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi wa laysa li an ati min 'indi nafsi bi syai' hadzal qur'an basairu hujajun min rabbikum wa huda wa rahmatul liqaumin yu'minun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu 'anil kalam la'allakum turhamun nuzilat fi tarkil kalam fil khutbah wa 'abbara anha bil qur'an listimaliha alaihi wa qila fi qira'atil qur'an mutlaqan wadhkur fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan tadarru', dengan khauf, dengan takut, tidak terlalu keras suaranya di pagi dan sore hari. Wa la takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai dari berzikir.
Wazkur rabbaka fi nafsika ay sirran tadarruan tazallulan wa khifatan khaufan minhu wa fawqa sirri dunal jari minal qawli ay qasdan bainahuma bil huduwi wal asal awailin nahar wa awakhirih wala takum minal ghafilin an zikrillah innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Innal ladzina 'inda rabbika ay al malaikat la yastakbiruna yatakabbarun an ibadatihi wa yusabbihunahu yunazzihunahu amma la yaliku bihi wa lahu yasjudun. Ayakhussunahu bil khudu'i wal ibadah fakunu mislahum. Surat Al-Anfal madaniyatun au illa wa idh yamkuru biha al-ayat sab'i famakiyatun khamsun au sittun au sab'un wa sab'una ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ikhtalafa al-muslimuna fi ghanaim Badar faqala syubban hiya lana li anna basharna al-qital wa qala syuyukh kunna rid'an lakum tahta rayat walau in kashaftum lafitum ilaina fala nasta'siru biha nuzila yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri-ciri orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika Allah disebut, maka hatinya menjadi khauf, menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayatnya Allah dibacakan kepada mereka, mereka tambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Tuhannya. Ciri-ciri orang mukmin alladzina yuqimunas sholata, orang-orang yang senantiasa melakukan sholat, mendirikan sholat, dimanapun, kapanpun, dalam kondisi seperti apapun. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan suka berinfak, suka bersedekah di jalan taat kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang mukmin dengan ciri-ciri seperti itu, lahum darajatun, mereka akan mendapat derajat di sisi Allah. Wa maghfiratun, mendapat ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang mulia di surga. Yas'alunaka ya Muhammad anil anfal ay al-ghanaim liman hiya kullahum al-anfalu lillahi war rasul yaj'alaniha haitsu sya'a faqasamaha sallallahu alaihi wasallam bainahum alas sawa. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak. Fattakullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan rukunlah di antara kamu, ya, jangan congkrah, jangan gegeran, jangan bertengkar, ya. Ay haqiqata ma bainakum bil mawaddah wa tarkin niza' wa atiullah, taatlah kepada Allah, wa rasulahu, dan juga taat kepada Rasul. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Haqqa, dengan sungguh-sungguh. Innamal mu'minuna al-kamilunal iman. Orang mukmin yang imannya sempurna, yaitu adalah orang-orang alladzina idza dzukirallahu ay wa'iduhu wajilat khafat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana tasdiqan wa ala rabbihim yatawakkaluna bihi yathiquna la bighairihi. Jadi orang-orang itu memang ada merasa punya sesuatu yang diandalkan. Ada yang mengandalkan harta, ada yang mengandalkan pangkat, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan orang lain.
Tapi sesungguhnya yang patut kita andalkan yaitu adalah Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Alladzina yuqimuna as-salata ya'tuna biha bihuquqiha wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfiqun fi ta'atillah. Ulaika al-mawsufun bima dzukira humul mu'minuna haqqan sidqan bila syakkin lahum darajatun manazil fil jannah inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim fil jannah kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi muta'allaqun bi akhraja wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun al khuruj wal jumlatu halun min kafi akhrajaka wa kama khabaru mubtada'in mahdhuf ay hadhil hal fi karahatihim laha mislu ikhrajika fi hali karahatihim wa qad kana khairan lahum fakadzalika aidan wa dzalika an Abu Sufyan qaddama ba'ir minasy-Syam fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu liyaghnamuha fa'alimat Quraisy fa kharaja Abu Jahal wa muqatilu Makkah liyazubbu anha wa hum an-nafir wa akhadha Abu Sufyan bil tariqas sahil fanajat faqila li Abi Jahal irji fa aba wa sara ila Badar fasyawara sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasulullah ini juga senang musyawarah ya. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak rugi orang yang beristikharah, tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Wa qala innallaha wa'adani ihdat ta'ifataini fawafaquhu ala qitalin nafir wa kariha ba'duhum dzalik wa qalu lam nasta'id lahu kama qala ta'ala yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Yujadilunaka fil haqqi al-qital ba'dama tabayyana dhahara lahum ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzuruna ilaihi ayanan fi karahatihim lahu wazkur idh ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini al-ir awin nafir annaha lakum wa tawadduna turiduna anna ghaira dzati syaukati al-ba'si was-silah wa hiya al-ir takunu lakum likillati adadiha wa adadiha bi khilafin nafir wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa yuzhiruhu bi kalimatihi as-sabiqah bi zuhuril islam wa yaqta'a dabirul kafirin akhirahum bil istisal fa amarakum bi qitalin nafir li yuhiqqal haqqa wa yubtilal batil yamhaqul batil al kufra walau karihal mujrimun ay al musyrikuna zalik uzkur إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.
Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Iz tastaghisuna rabbakum. Maka di kalangan Nahdien sangat familiar yang namanya istighasah. Istaghatsa yastaghisu istighasatan, artinya minta pertolongan melalui doa, melalui zikir, melalui wirid. Rabbakum tatlubuna minhu al-ghaus bin nasri alaihim fastajaba lakum anni ay bi anni mumiddukum mu'inukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sehingga karena Allah menurunkan pertolongannya dalam perang Badar, kaum muslimin mengalami kemenangan. Mutatabi'ain yardifu ba'duhum ba'da wa'adahum biha awalan summa sarat salasata alafin summa khamsah kama fi Ali Imran wa kuri'a bi alifin ka'aflasin jam'un wa ma ja'alahu Allah al-imdad illa bushra walitatma'inna bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha azizun hakim. Uzkur iz yughashikumun nu'asa amanatan amnan mimma hasala lakum minal khawf minhu ta'ala. Ingatlah bagaimana Allah menjadikan kepada kamu sekalian an-nu'asa, ngantuk, amanatan, menjadi aman, mimma hasala lakum minal khawf, dari sesuatu yang ketakutan yang kamu temui. Kadang kalau kondisi takut, bunak, pikiran judek, yaitu nuas, ngantuk buat tidur, bangun fresh, itu. Maka nuas itu apa? Nuas itu ngantuk. Ngantuk itu apa? Ngantuk itu artinya ghadul basar lakin yasma'u sautan khaulahu, mata terpejam tapi mendengar suara di kanan kirinya, ya. Tapi ya tidak paham apa yang disampaikan karena ngantuk. Tapi kalau sudah naum, yang namanya tidur itu, walaupun di kanan kirinya ramai juga tidak mendengar karena sudah tidur. Minhu ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bihi minal ahdas wal jinabat wa yuzhiba ankum rijza syaitan waswasatahu ilaikum bi'annakum law kuntum alal haqqi ma kuntum zam'a muhaddithin wal musyrikuna 'alal ma' wal yarbita yahbisu 'ala qulubikum bil yakin wa sabri wa yusabbita bihil aqdam ay antasukha fir ramli iz yuhi rabbuka ilal malaikati alladhina amada bihibul muslimin anni ay bi anni ma'akum bil auni wan nasri fasabbitul ladzina amanu bil i'anah wat tabsyir sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba al-khawf fadribu fawqal a'naq ay ar-ru'us wadribu minhum kulla banan ay atrafal yadaini warrijlaini fakana ar-rajul yaqsidu darba raqabatil kafir fataskutu qabla ayyasila ilaihi sayfuhu wa ramahum sallallahu alaihi wasallam biqabdatin minal hasa falam yabqa musyrikun illa dakhala fi ainaihi minha syai'un fahazam. Jadi ketika perang Badar begitu, di segenggam kerikil dilempar, itu musuhnya tunggang langgang, itu. Maka kalau Nabi ada namanya mukjizat, kalau ulama ada namanya karomah. Begitu juga ulama-ulama yang mengikuti peperangan zaman dahulu juga banyak yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa musyrikun illa dakhala fi ainaihi minha syai'un fahazzamu dzalika al-azab al-waqi' bihim bi annahum syaku khalafullah wa rasulahu wa may yushaqiqillah wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab lahu dzalikum ay al-azab fazuquhu ayyuhal kufar fid dunya wa annal kafirina fil akhirati azaban nar. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fiatin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iya kan, Alhamdulillah kan dengan surat Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada beliau Bapak Al-Ustadz Imam Haudi yang telah memberikan menyampaikan pengajian kitab tafsir Jalalain. Semoga akan menjadi manfaat untuk kita semua, terkhususkan buat beliau sekeluarga. Semoga menjadi amalan jariah buat beliau di dunia wal akhirah. Amin. Bapak masih ada waktu untuk tanya jawab? Monggo. Enggak. Ayo, monggo kepada ibu-ibu semua jamaah untuk menanyakan permasalahan atau mungkin ada yang mau ditanyakan perihal kajian pagi hari ini, silahkan. Bu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Iwami, Semoga. Saya mau bertanya Bapak, kita kalau berzikir itu boleh pakai tasbih, boleh pakai ruas jari-jari itu ya. Nah, katanya nanti kalau di akhir untuk menjadi saksi kalau ruas. Tapi kalau pakai tangan kanan, kalau pakai tangan dua tangan boleh nggak? Maksudnya tangan kanan saja, kalau tangan kiri katanya nggak boleh. Betul Bapak? Ini saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang mau menambahkan? Tambah lagi Bu, ada pesanan di titipan. Semoga. Kalau tasbihnya itu beradal itu kan tasbih itu kadang yang putus ya. Apakah itu tasbih itu boleh dibuang sembarang tempat atau gimana? Itu saja. Tasbih untuk tiap hari berzikir itu kan kadang benangnya putus terus morat-marit kemana-mana. Apakah itu boleh dibuang sembarang tempat atau harus gimana? Itu saja. Saya sendiri mau menambahkan Pak Ustadz, apakah boleh digabungkan antara misalkan kalau zikir subuh antara zikir tasbih dengan al-maksurat dijadikan satu, apakah itu diperbolehkan? Dan cukuplah itu. Semoga Bapak Ustadz untuk menjawab. Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha zikran katsiran. Hendaknya engkau berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Itu kalau kemudian zikir apa tadi, subuh digandeng dengan maksurat, ditambah lagi yang lain, ya boleh-boleh saja. Maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Sesuatu yang lebih banyak dilakukan, maka lebih banyak keutamaannya. Ya. Berzikir 100 dengan 1000 ya bagusan 1000, 1000 dengan 2000 bagusan 2000 dan seterusnya. Tentunya melihat longgar dan tidaknya waktu panjenengan. Yang kedua yaitu baik mana kita berzikir pakai tasbih sama tidak pakai tasbih, sama-sama baiknya. Yang tidak baik yang tidak berzikir, ya. Kemudian juga tasbih itu macam-macam, ada yang 100, ada yang 33, yang bagus yang mana. Intinya tasbih itu fungsinya adalah untuk ya mengingatkan jumlah hitungan, ya. Kadang kan memang ada zikir-zikir yang di situ jumlahnya ditentukan, misalnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tambah la ilaha illallah pas 100. Maka untuk memudahkan menghitung itu,
perlu yang namanya tasbih. Kalau sudah ngomong tasbih, sekarang bentuknya macam-macam. Ada yang bijinya 100, ada yang 33, ada tasbih digital, atau enggak pakai itu semua, pakai tangan juga enggak apa-apa. Fungsinya untuk mengingat jumlah hitungan. Kemudian ada yang menyampaikan bahwa tasbih itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah berzikir. Ya ada benarnya, intinya seperti itu. Jadi yang baik adalah berzikir, entah pakai tasbih atau tidak. Yang tidak baik, yang tidak berzikir. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pakai tangan kiri. Tak pakai tangan kiri ya apa diperbolehkan? Luas-luas jari pakai tangan kiri itu gimana maksudnya? Punya makruh apa haram apa-apa gitu maksudnya? Boten haram, boten enggak apa-apa. Nggih. Apa nggih. Semoga lintenipun yang Bu, niku apa perasaan itu kan boleh dijual apa dibakar? niku tasbih sing yang sudah rusak itu boleh dibuang di sembarang tempat atau harus diperlakukan khusus, Pak? Iya, dibuang di mana-mana ya enggak apa-apa ya, kalau memang tidak untuk dirajut kembali. Kalau dirajut kembali biar menjadi 100 lagi ya enggak apa-apa, tapi kalau mau dibuang ya enggak apa-apa. Ya biar bersih lingkungannya, enggak numpuk ya barang-barang yang sudah tidak terpakai. Yeah. Agak dipahami nggih, Bu? Matur suwun, terima kasih. Ayo yang lainnya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasportnya. Iwami Jihad yuk. Semoga Bu. Ini titipan dari teman Abah. Dia itu mengatakan, bertanya sama saya, kalau sudah subuh itu apa masih boleh sholat qobliyah subuh? Abah? Sudah subuh kan jam 4 lebih, terus dia bangunnya itu jam 5 gitu, apa masih boleh sholat qobliyah subuh Abah? Begitu aja, matur suwun. Ya, intinya bahwa sholat itu ada namanya sholat ada namanya sholat qadha ya. Sholat ada artinya sholat yang dilakukan tepat waktunya. Sholat qadha adalah sholat yang dilakukan ketika waktunya telah lewat ya. Kalau kemudian sholat subuh itu waktunya tinggal mepet, hanya cukup untuk sholat subuh, ya fokus sholat subuh saja. Tapi kalau kemudian masih ada waktu untuk menambah sholat qobliyah subuh, ya masih boleh. Ya. Kalau kemudian waktunya setelah sholat subuh kok wis 3-2 rakaat atau wis kesiangan, ya berarti hanya sholat subuhnya saja. Intinya kalau masih masuk dalam waktu sholat subuh, qobliyah subuh masih boleh dilakukan. Kalau sudah lewat ya lewat ya berarti ya. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Bisa dipahami ya Bu. Kalau sudah subuh tidak boleh qobliyah subuh ya Pak. Kalau sholat itu yang ada qobliyah ba'diyahnya itu pokoknya selain subuh dan asar. Jadi asar itu tidak ada ba'diyah asar, subuh itu tidak ada ba'diyah subuh. Jadi setelah sholat subuh ya sudah selesai, nanti baru ada lagi sholat duha ya, baru ada lagi sholat duhur ya. Engko saking patengnya enek ba'diyah subuh, enek ba'diyah ngasar, enggak ada ya. Begitu. Matur suwun Abah. Nanti saya sampaikan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo lintunipun. Masih ada yang lain? Ibu-ibu? Ada enggak? Kalau enggak ada, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yuk. Allah. Okay.
Pak, saya mau nanyakan bagaimana kita menyikapi jika kita tinggal di lingkungan orang-orang yang toksik. Yang pertama, yang kedua, masalah rumah tangga. Misalkan suami istri bertengkar dan konteksnya akan memilih jalan untuk berpisah. Nah, di dalam jalan perpisahan itu ada jeda waktu, dan dalam jeda waktu itu di antara keduanya itu kan masih suami istri dan mereka tidak saling tegur sapa. Apakah itu diharamkan atau bagaimana hukumnya? Oke, cukup itu Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya dalam bergaul menghadapi orang yang toksik itu intinya adalah al-kafu minal adza wal ihtimal anil adza. Al-kafu anil adza artinya kita berusaha tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Wal ihtimal anil adza, kita berusaha bersabar, tabah menghadapi gangguan atau sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain, ya. Maka dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa barang siapa bersabar bergaul dengan orang lain, maka 1 jam pahalanya seperti beribadah 60 tahun, 2 jam 120 tahun, 3 jam 180 tahun. Pahalanya besar. Ketika kita bermukhalatah, berinteraksi, ya, menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, tapi kemudian kita berusaha untuk bersabar, ya. Nah, jadi intinya al-kafu anil adza wal ihtimal anil adza. Dan kemudian juga wa taghaful amma yajri, berusaha melupakan apa yang terjadi baik dari perbuatan ataupun ucapan yang tidak mengenakan, untuk tidak dimasukkan hati sehingga kita menjadi tetap enjoy menjalani hidup, tidak terlalu kepikiran, ya. Itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika kemudian ada keluarga suami istri, terjadi pertengkaran, akhirnya tidak tegur sapa, ya. Prinsipnya la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan, tidak bertegur sapa dengan saudara muslim fauqa salasin, melebihi 3 hari. Maka perlu menurunkan ego untuk, ya, salah satunya minta maaf atau memulai pembicaraan, ya. Ya, yaitu prinsipnya kita mengingat, ya, masa-masa masih rukun, masa-masa masih bersatu, masa-masa di awal-awal bagaimana pasangan hidup memperjuangkan kita untuk dia dapatkan. Kalaupun kemudian dalam perjalanannya ada kerikil-kerikil, ya, perlu kita carikan solusi bersama karena ada anak yang perlu kita jaga, perlu kita besarkan, perlu kita dampingi, dan seterusnya, sehingga rumah tangga ini akhirnya nantinya bisa tetap utuh, ya, sampai maut memisahkan. Begitu Ibu, semoga bermanfaat. Nambah nuwun, Bapak Ustadz. Ayo yang lain, apakah masih ada? Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya? Iwamit, sihat ya Allah, akbar, barakallah. Saya minta, kalau Ustadz mau bertanya seperti ini, berbohong demi kebaikan itu saya pernah mendengar katanya seperti wudhu pakai air kencing seperti itu. Tapi kalau terpaksa ini gimana ya? Disuruh bos itu kan, nenek ini kan tidak mau barangnya disentuh orang lain kecuali anak perempuannya itu. Sedangkan anak perempuannya kan sibuk sekali, makanya dibantu sama kita TKW itu. Tapi nenek tidak mau. Jadi nenek kan sekolah hari-hari, pas sekolah itu saya disuruh membersihkan kamarnya, mencuci bajunya kayak seperti itu. Tapi nanti nenek kan tahu ketika pulang semuanya udah rapi, udah bersih kayak gitu. Dia bertanya, terus bos perempuan tuh bilang, katanya suruh bilang kalau yang membersihkan itu saya gitu. Saya itu maksudnya bos perempuan.
itu kan berarti saya berbohong, padahal yang mengerjakan kan saya sendiri gitu. Terus ada lagi yang lain, anak laki-lakinya juga nakal, mintain uang, terus sudah umur 30 tahun lebih malah bekerja kayak gitu. Terus suruh berbohong, nanti kalau nyari ayahnya itu bilang aja nggak tahu, padahal saya tahu gitu. Itu pripun nih Pak? Bapak Ustadz mesti tapi seperti itu gimana itu? Jadi hari-hari saya itu sepertinya berbohong gitu. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arina, minta tolong dimut dulu. Oke, sampun. Monggo Pak Ustadz untuk menjelaskan. Sesungguhnya kalau di dalam hadis itu disebutkan yang tidak termasuk berbohong itu adalah fil harbi, dalam kondisi perang. Itu ada orang ditanya apakah ada di sini, kita menyelamatkan sesama muslim, kemudian kita ngomong oh tidak ada, itu tidak masalah dalam kondisi perang. Yang kedua adalah islahu dzatil bain, mendamaikan dua orang yang berseteru. Yang ketiga adalah diantaranya melegakan istri atau suami ya, misalnya. Piye masakanku, wah enak, padahal jane gak enak ya. Tapi baju yang saya belikan, wah bagus, saya senang ya, membuat hatinya senang ya. Itu. Kemudian kalau kondisinya seperti itu bagaimana? Ya mungkin konteksnya kalau seperti itu mungkin konteksnya adalah kondisi darurat mungkin ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat akhirnya memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang. Artinya jenengan ini dalam keadaan mukroh, terpaksa ya. Kalau tidak demikian kemudian kehilangan mata pencaharian ya, semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menghadapi kondisi yang serba sulit seperti itu. Begitu Mbak Miftah, semoga bermanfaat. Oke, Mas Nuwun, semalam sempat debat sama suami, jawabannya sami kalian jenengan. Astagfirullah, matur nuwun. Nggih. Monggo yang lain. Ngapunten tapi niki wedale kantun sekedhik meleh. Maaf waktunya udah tinggal sedikit. Minta barokah doanya apa? Nggih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufbina wal muslimin wa kfina wa ayyam syarra masaibid dunya wa din. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi awqatina talamidina tilmidatina wa la tadurhum wa fikum li ta'atika wa ta'ati rasulik warzuqni birahum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi adadi anwa'ir rizqi wal futuhat. Ya basidul ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u absut alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.